Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Setiap pagi orang ini berangkat sekitar jam setengah 5 atau jam 5 pagi. Kadang-kadang bahkan juga pernah berangkat jam 3 pagi sudah keluar rumah. Dia menyusuri dengan kendaraan yang dia punya. Kadang-kadang menggunakan motor, kadang-kadang menggunakan sepeda ontel yang dia punya. Dia berkeliling dari satu kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan tidak hanya dari kampung ke kampung, pernah juga dan sering bahkan beda kecamatan, dari kecamatan satu ke kecamatan yang lain. Orang ini selalu seperti itu. Tiap pagi itu yang dia lakukan. Luar biasanya, di desa satu desa yang lain, di tempat satu dan tempat yang lain, bahkan di kecamatan satu dan di kecamatan yang lain, tempat yang dia tuju bukan sembarangan. Tempat yang dia tuju adalah tempat-tempat yang dianggap jorok oleh orang lain, tempat-tempat yang dianggap kotor oleh masyarakat pada umumnya. Orang ini selalu pergi ke tempat-tempat sampah, baik yang ada di depan rumah warga maupun di pembuangan sampah yang lebih besar. Orang ini kemudian memilah barang-barang di tempat yang jorok tersebut, yang dianggap kotor tersebut. Barang yang kira-kira masih bermanfaat, dia ambil, dia masukkan ke tempat yang biasa dia bawa. Kadang tempatnya ditaruh di punggung, kadang ditaruh di samping. Yang pasti tempat-tempat itu akan berusaha ia penuhi dengan barang-barang yang ia peroleh. Barang-barang itu kadang-kadang berupa plastik, kardus, atau barang-barang lain yang menurutnya itu bermanfaat, yang menurutnya ada nilai jual dalam tanda kutip, yang menurutnya bisa untuk ditukarkan kembali atau dijual belikan. Saya kasih tanda petik karena memang pernah juga dia mendapatkan barang tidak untuk dia jual, tapi memang untuk dia milikin, entah untuk apa. Apakah untuk prasasti, apakah untuk pengingat, atau untuk nostalgia, kurang paham juga. Tapi itu pernah dia lakukan. Saya yakin para sedulur sedoyo tahu siapa beliau. Orang itu adalah pemulung. Orang ini mengambil barang dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari barang di desa satu, desa yang lain, kecamatan satu, kecamatan yang lain, untuk mendapatkan barang-barang yang bermanfaat menurutnya, yang bisa ia kembangkan, yang bisa ia maksimalkan, yang bisa ia jual, dan seterusnya. Kepada pemulung ini, kita bisa belajar banyak sekali. Salah satunya, kita bisa belajar tentang pilihan yang bisa kita ambil, yang bisa kita putuskan, yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Banyak sekali barang-barang, banyak sekali hal-hal di depan kita yang sebenarnya itu menunggu pilihan kita. Apakah kita pilih untuk hal-hal yang baik atau sebaliknya, atau sesuatu yang ada di depan kita, sesuatu yang ada di sekeliling kita. Tergantung kita sebenarnya, bisa juga begitu. Apakah kita gunakan untuk hal-hal yang positif atau sebaliknya. Kita mampu untuk memilihnya. Apapun yang ada di depan kita, kita dapat untuk memilihnya, untuk kemudian kita gunakan sebagai bekal dalam kehidupan ini. Apapun yang kita pilih, itu menunjukkan kualitas diri kita. Apapun yang kita pilih
menunjukkan seberapa level keilmuan kita, level kedewasaan kita, level kepribadian kita. Oleh karenanya, para guru seringkali berpesan, ambillah yang kamu butuhkan. Ambillah yang dapat membuat langkahmu lebih mantap untuk membaca masa depan, untuk menyapa masa depan. Ambillah apapun itu yang baik, ambillah apapun itu yang bermanfaat, untuk kemudian kamu gunakan sebagai piranti, untuk kemudian kamu gunakan sebagai media, strategi, atau sebagai cara untuk kemudian melakukan kebaikan yang lain, untuk kebaikan, kemanfaatan kepada semuanya. Para guru sering berpesan demikian. Tapi memang benar, kita sebenarnya sudah dihamparkan dengan banyak sekali pilihan. Tinggal kita mau memilih yang mana, mau memilih apa, mau memilih siapa. Semua pilihan itu tergantung kita. Mau kita pilih sekarang, mau kita pilih nanti, atau bahkan tidak kita pilih. Semuanya tergantung pilihan kita. Katanya life is choice, katanya hidup adalah pilihan. Oleh karenanya, dari kisah pemulung atau dari pemulung tersebut, kita dapat belajar bahwa kita diajak untuk memilih barang-barang, untuk memilih apapun itu yang bermanfaat untuk kita, yang dapat dalam tanda kutip kita jual, kita kembang biakkan, kita maksimalkan manfaatnya, kita maksimalkan penggunaannya, sehingga barang yang awalnya tidak berguna itu, barang yang bahkan seolah tidak dipandang orang lain apalagi, dapat bermanfaat, dapat bernilai jual, dapat kemudian menjadi piranti-piranti kebaikan yang lain. Kita memang harus memilih. Dan yang luar biasa adalah kita pun sebenarnya dianugerahi kemerdekaan, dianugerahi kebebasan untuk memilih. Termasuk jalan hidup kita. Kita memilih jalan yang membahagiakan kita, jalan yang menenteramkan kita, yang membuat kita nyaman, bahagia, atau sebaliknya, memilih jalan yang kita kemudian gelisah setiap saat, kita kemudian tidak tenang. Semua ada di tangan kita. Kita mau memilih yang mana, kembali kepada kita. Kita mau mengambil yang membuat kita didera ketakutan dan kekhawatiran, itu pun terserah kita. Oleh karenanya, tentu di dalam kehidupan ini kita ditantang untuk mampu memilah dan akhirnya memilih apa yang seharusnya dipilih. Oleh para guru, kita disarankan untuk memilih yang kita butuhkan. Oleh para guru juga kita disarankan untuk memilih yang membahagiakan kita. Oleh para guru, kita diminta, disarankan untuk memilih yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita mampu semakin dekat dan semakin dekat kepada Yang Maha Kuasa dan kekasihnya. Oleh karenanya, kemampuan kita untuk memilih, oleh karenanya potensi kita untuk dapat memilih apapun itu yang baik, apapun itu yang bermanfaat, harus kita jadikan motivasi, harus kita jadikan senjata kita untuk mengarungi kehidupan ini, agar setiap pilihan kita, setiap yang kita lakukan selalu berbalur manfaat, selalu berisi kebaikan, senantiasa untuk kemaslahatan. Ketika pola itu yang kita pilih, ketika pola itu yang kita lakukan, kita akan mendapatkan kebahagiaan yang berlipat-lipat, kita akan mendapatkan keindahan hidup yang luar biasa. Pilihan sangat luar biasa, dan setiap pilihan juga terdapat konsekuensi di dalamnya. Oleh karenanya, jangan sampai kita salah pilih. Karena itu tadi, setiap pilihan punya konsekuensi, setiap pilihan punya tanggung jawab yang menyertainya. Kita bisa memilih apapun itu, tetapi juga ada konsekuensi
yang menyertainya. Allah sudah memberikan kita banyak sekali pilihan. Allah sudah memberikan kita banyak sekali keindahan, kebaikan, tanda-tanda, hikmah, dan semuanya. Tinggal kita mau apa tidak, bersedia apa tidak untuk memilihnya menjadi lentera hidup, menjadi cahaya perjalanan kita, menjadi matahari kehidupan kita, sehingga kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pilihan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Pilihan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan kebahagiaan kita. Oleh karenanya, mari kita memilih yang terbaik. Mari kita memilih yang membuat kita lebih tenang, lebih adem, lebih menep. Mari kita memilih pilihan yang membuat kita menjadi lebih dekat kepada yang menciptakan kita, yang menciptakan semesta ini. Dengan pilihan seperti itu, kita akan senantiasa dikelilingi, dibaluri, dan dinaungi dengan kebaikan dan keindahan yang luar biasa. Pilihan seperti itu tidak akan pernah membuat kita menyesal. Pilihan seperti itu tidak akan membuat kita kemudian justru malah panik, takut. Tidak, sama sekali tidak. Pilihan seperti itu membuat kita lebih semangat, lebih tenang, lebih berani, lebih memiliki fokus dan orientasi yang jelas dalam kehidupan ini. Pilihan seperti itu membuat kita menjadi pribadi yang sebenarnya. Pilihan seperti itu membuat kita menjadi diri kita yang hakiki, yang sejati. Jadi sedulur sedaya, selamat memilih, selamat menentukan pilihan masing-masing. Semoga sedulur sedaya sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.